Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 4 berjumpa lagi bersama Ibu pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel YouTube Elsa Mary untuk muatan IPS kelas 4. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di Indonesia. Oke, halamannya ada Ibu tuliskan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah ini, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami mulai pembelajaran kami, pimpin kami, sertai kami, berikan kesehatan kepada kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, anak kelas 4, sekarang coba perhatikan di sini. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, ya. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kalau berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua juga, ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang berdasarkan sumbernya. Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tanaman dan hewan. Nah, bagaimana kalau sumber daya alam non hayati? Yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi kalian sudah bisa bedakan, ya. Contohnya di sini air, matahari, ya. Ini ada dua sumber daya alam berdasarkan sumbernya, tolong dipahami, ya. Kalau tanaman dan hewan itu hayati, kalau non hayati contohnya tanah, air, matahari dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita akan melihat peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Nah, di sini sudah ada peta Indonesia. Kalau di buku kamu halaman 94 sampai 95, tolong dibaca, ya. Nah, di sini ada banyak jenis tumbuhan, jenis hewan yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu menampilkan hasil pertanian yang ada di Indonesia. Ada keterangan gambar di bawah, gambar cengkeh, coklat dan sebagainya. Contohnya di Sulawesi itu, ya, ada jagung, ada kelapa. Nah, bisa kamu perhatikan kalau dari Papua. Nah, coba perhatikan Papua itu ada sagu, ya, dan sebagainya. Dari Sumatera juga. Jadi kamu bisa perhatikan di sini, ya, persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia berdasarkan peta. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan melihat peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, fauna itu berarti hewan. Kalau flora itu tumbuhan. Nah, Kalimantan di sini kamu bisa perhatikan gambar apa saja. Jadi kamu bisa perhatikan di sini Kalimantan ada binatang apa saja yang ada di sana. Ada orangutan, ya. Kemudian ada ikan arwana, ya. Kemudian di Sulawesi, pastinya di Sulawesi ada anoa, ada badak, ya. Ada babi rusa di sana. Oke. Kalau dari Papua bisa kalian perhatikan, dari sana juga ada burung cendrawasih, ya, tapi di sini tidak diperlihatkan. Kalau harimau itu kebanyakan di mana? Coba perhatikan, harimau itu ada di Sumatera, ya, ada juga di Jawa, ya. Jadi berdasarkan peta ini silakan perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar dan perhatikan peta. Di situ sudah ada gambar masing-masing, keterangan masing-masing, dan kalian mencocokkan, ya. Kakak tua itu ada di Papua. Ada di mana lagi? Ya, silakan diperhatikan, ya. Nusa Tenggara, apa saja yang ada di sana? Tidak dijelaskan di sini tentang komodo, ya. Oke, nah itu, ya, tentang fauna, persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Di sini coba perhatikan ada keterangan. Ini yang lebih jelas, ya, kalau tadi tidak terlalu. Misalnya aspal itu, ya, itu titik hitam. Nah, jadi kalian perhatikan di Pulau Buton berarti itu di Sulawesi, ya. Itu penghasil aspal. Kemudian Donggala itu penghasil kapur. Di sini lebih jelas kalian perhatikan, ya.
Kemudian di Pulau Bontang yang di Kalimantan itu adalah salah satu penghasil intan. Nah, kita ambil di Sumatera salah satunya ya. Warna hitam yang seperti ada garis di bawah itu adalah minyak bumi. Itu ada banyak di Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan, Pulau Seram, kemudian ada juga di Jayapura. Nah, kemudian marmer, coba kita perhatikan marmer ada di mana? Ada di Jogja, Tulung Agung, kemudian ada juga di Rejang Lebong, Sumatera ya. Jadi sudah bisa. Kalau di Flores, coba kita kembali ke Flores. Apa yang banyak dihasilkan di sana itu adalah granit. Jadi anak-anak kelas 4 bisa memperhatikan peta ini. Perhatikan lagi ya. Mungkin penjelasan ibu tidak terlalu jelas karena ibu memburu waktu. Jadi silakan ditonton kembali, lihat petanya. Nah, pagi hari ini ibu akan memberikan tugas sama kalian. Jadi silakan, ada banyak pulau yang ada di Indonesia. Silakan pilih salah satu yang kamu mau gambar ya, peta pulau yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu kamu tuliskan keterangannya di bawah. Di bawah gambarmu itu tuliskan jenis fauna ya, hasil pertambangan dan hasil pertanian yang dihasilkan dari pulau tersebut. Kamu tuliskan itu, kamu gambarkan di kertas HPS. Dibuat secara menarik ya, bisa diwarnai kalau kalian bisa mewarnai. Jangan asal digambar hitam putih sudah ya, tidak ada keterangan di situ pulau apa yang kamu gambar. Buatlah semenarik mungkin. Oke, ibu kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas ini. Boleh dikumpul hari ini dan boleh terakhir besok. Oke, ibu sampaikan sekian untuk pagi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan di rumah dan jaga kesehatan. Dadah.